Dua orang yang menyelesaikan upacara lamaran sebelum aku kembali adalah suamiku dan sahabat terbaikku. Jadi gemuk? Kamu benar-benar anjing buta. Anjing penjilat ya di mana-mana sama saja. Kamu akan tahu pada akhirnya. Serang bersama. Selingkuh dengan sahabatku. Kalian masih layak padaku kan? Mati saja. Aku takut apa? Dia pasti datang. Cepat pergi. Nanti ketahuan jejakmu. Ada apa? Xia Lin Huan, ku bilang ku jejalkan kau ke jamban. Kalian bertiga sudah hidup cukup lama. Tak paham. Seluruh desa kau bodohi. Ini apa? Dasar binatang. Kalau aku melihatmu lagi, hanya dari sini. Cepat serahkan cincin itu. Cepat serahkan obatnya. Kalau tidak, kamu bisa mati kelaparan di ruangan gelap ini. Kamu mau keluar? Mau minta tolong? Kan? Tidak mungkin. Sepertinya kamu masih belum jera. Kalau begitu biarkan kamu kelaparan selama 3 hari. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menjalani kehidupan seperti ini? Aku tidak akan mati di sini. Tentu saja aku mengambilnya dari saku ayahmu setelah dia meninggal. Kamu tega melakukan ini padaku? Padahal aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Tujuan sudah hampir tercapai. Apalah artinya pengorbanan kecil? Asalkan kamu patuh dan memberikan kunci untuk membuka grup Xia kepadaku. Aku jamin sisa hidupmu akan aman dan tentram. Tuan, bisakah Anda melepaskan saya untuk menyelamatkan anak saya? Kami akan bepergian besok. Saya mohon, tolonglah. Xia Lingxi, kamu pikir kami tidak tahu? Harta keluarga Xia diwariskan secara prioritas kepada keturunan langsung. Mungkin hanya jika anak yang kamu lahirkan sekarang mati, 200 juta milik keluarga Xia akan menjadi milik pewaris Xia. Kami juga bisa dengan lancar mendapatkan 7 miliar ini dan mewarisi keluarga Xia. Anak kami juga akan menjadi kepala keluarga grup Xia di masa depan. Kujamin ku berikan semua. Asal lepaskan aku. Cincin di kalungku. Di mana kalungnya? Kalungnya tidak ada padaku. Lepaskan aku. Aku akan segera mencarikannya untukmu. Xia Lingxi, aku akan membunuhmu. Aku tetap bisa mewarisi grup Xia. Lin Huan, aku beri kamu satu kesempatan terakhir.
Omong kosong apa? Dadah, adik. Benar. Dasar jalan kecil. Jalan. Jangan bunuh aku. Yang mengirimku ke kapal yang terbakar adalah teman baikku selama bertahun-tahun karena sekarang buku besar ini, apakah bisa membalas dendam? Tergantung pada satu langkah ini. Saya Ling Yue King, pemimpin grup Xia. Wanita ini pernah kuberikan pada kalian berdua. Ini pesanan Anda. Selamat menikmati. Kamu tidak apa? Dokter, ada apa dengan suamiku? Saya baru saja memeriksanya. Tuan tidak apa. Tuan hanya kelelahan. Kalung Gruxia dan 7 miliar milikmu belum kami keluarkan. Kamu juga belum punya pijakan yang kuat di Gruxia. Apa yang kamu punya? Semua perhiasan ada padamu. Kamu menjualnya tanpa sepengetahuanku. Aku hanya bertemu dengan klien. Jangan diulangi lagi. Begitu benih keibuan ditanam, setiap verifikasi akan mendorong segalanya ke jurang kehancuran. Aku kembali. Kamu sedang main apa? Ini seru. Biar aku yang main. Nyonya.
pendidikanmu tinggi? Kenapa jadi pembantu saja? Tentu saja karena Anda. Karena Anda bisa memberiku uang yang cukup banyak. Kamu sangat jujur. Kita pernah bertemu sebelumnya. Mungkin wajahku terlihat pasaran. Kuharap kamu bisa menjaga sikapmu lain kali. Baik, Nyonya. Lihat, cobalah ini. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Coba cium. Tahu kalung apa ini? Dulu diberi oleh seorang teman. Kami berdua punya satu masing-masing. Model kembar untuk saudari. Tuan, aku juga merasa kalung ini sangat cantik. Sangat istimewa. Seperti brankas dengan kode sandi tersembunyi yang bisa dibuka. Ya, kalung ini ku buat sendiri. Kau tak kurang berhiasan, tapi yang ini kita masing-masing satu juga. Cantik sekali. Wei, kamu hebat. Nanti aku akan menyimpan semua rahasiaku yang penting di dalam kalung ini. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa lepas dari pria brengsek itu, apalagi punya uang untuk mengobati anakku. Hanya saja, apa kamu benar-benar mau menyembunyikan hal sepenting itu di dalamnya? Apa itu pantas? Cocok sekali. Wih, mulai sekarang adalah kehidupan barumu. Kalau kamu kasihan padaku, datanglah ke rumahku untuk memasak untukku. Tidak perlu ke rumah. Kamu jadi pekerja paruh waktu saja sudah cukup. Aku hamil. Aku hanya ingin makan masakanmu. Aku akan memasak untukmu. Apapun yang ingin kamu makan akan kumasakkan. Semua hal membutuhkan pertukaran yang setara. Tuan mau menukar kalungku dengan apa? Zominiwan. Kalung ini, posisi ini terlalu dekat. Ini bukan orang lain. Dia sedang menusukku. Foto itu kamu yang kirimkan. Iya. Sayang, selamat ulang tahun. Kamu tahu betul aku paling benci buah-buahan. Ini darah yang menakutkan. Tapi kakakmu, hari ini bukan hanya ulang tahun Yuekian, tapi juga hari peringatan kematian Siran. Saat kita merayakan, Aku sangat merindukan Siran. Tuan Lu dan Nyonya Lu benar-benar orang yang setia kawan. Tuan Lu mencintainya. Jabo, bukankah kamu mau menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibu? Bawa ini ke televisi. Sudah aku bilang, wanita penggoda yang kucintai itu akan menjadi milikku. Sekarang belum waktunya. Tunggu sampai grup Xia stabil.
Ini penerimaan sejati. Apakah kalian berdua suka kejutan ulang tahun ini? Setiap ada masalah selalu beli mobil, masih punya pikiran untuk makan bersama. Carikan mobil untukku. Berikan padaku. Tidak kenal. Kamu benar-benar mempermalukanku. Menurutmu? Kalau bukan karena uangku yang membantu keluargamu selama ini, mungkin seumur hidupku. Sejak saat kamu merayu suami sahabatmu untuk berselingkuh, cukup sudah akal-akalanmu itu. Kaya, keluargamu gimana? Kami bersih. Dasar murahan. Selama ini kita bisa hidup damai, tapi kamu sudah melewati batasku. Lihat itu. Apa bisa lebih kotor dari mulutmu? 20 sanggup ya. Masih perlu ditambah 10. Dan satu kode rahasia. Boleh. Bagi uang denganku. Kamu sudah jadi game Luxia. Lalu suruh dia beri aku. Tapi kenapa aku selalu merasa kehidupan yang berbeda ini adalah kepalsuan? Di luarnya, kamu tahu aku bukan seorang. Sebagai seorang istri, membantu suami membereskan kekacauan, maka pinjaman itu. Oh, benar. Aku akan memberimu satu kejutan lagi. Sia Siran adalah dirinya. Benar. Bagaimana jika mencariku untuk menjadi pengganti? Adi sudah dengar semuanya, Pak. Pernikahan tidak dipertahankan oleh perasaan, tetapi oleh kepentingan dan rahasia bersama. Aku tahu kamulah yang melakukannya, dan aku juga tahu siapa kamu. Tapi aku berjuang. Aku akan terbakar sampai mati. Tuhan, Dia adalah mati. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious. Dulu aku adalah orang yang naif, merasa cukup makan dan berpakaian, dan ditemani seseorang sudah akan bahagia. Tapi kemudian ada yang mengajariku untuk berjuang dan merebut seperti binatang buas. Barang yang didapat dari kemenangan barulah yang nyata. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin pakaian yang paling indah, memakai perhiasan yang paling mahal, dan pergi ke tempat yang paling mewah. Sekarang, aku hanya menginginkanmu. Ternyata kamu hanyalah seorang pengganti.
Lalu apakah dia meninggalkan sesuatu untukmu? Maksudmu mantan nyonya? Barang yang pernah dia berikan padaku itu terlalu banyak. Tapi mendengar itu dia, kamu benar-benar sangat pengertian terhadap istrimu. Link di bawah. Tonton versi lengkap. Tuan, Tanganku terluka. Bunga itu menyukai bau darah. Bunga apa istimewa? Bunga Wijaya Kusuma. Ular berbisa di antara bunga. Tuan, mau melihat bunga bersamaku? Aku tidak mau. Bunga Wijaya Kusuma akan mekar dengan indah di malam yang paling indah. Lalu layu dalam sekejap. Sama seperti kehidupan manusia. Saat merasa paling cemerlang, jatuh di puncak kejayaan. Sampai aku benar bisa kau bunuh dengan satu tebasan. Saya, ular buta lahir tanpa rasa. Siapa tanpa mesra saat menjulurkan lidah. Sebenarnya menguji informasi paling mematikan yang tersembunyi untuk menyerang. Kalau begitu kamu terpancing, sudah ku bilang, semua barang membutuhkan pertukaran yang setara. Sepertinya Tuan sangat tertarik dengan kalung ini. Dasar jalan. Kalau ini baru langkah pertamamu saat itu, dan kamu sudah tidak tahan. Lucien, wanita ini sejak ke rumah kita jadi aneh. Dan, ku bilang, dia tak bersih. Tidak juga kok. Kamu terlalu sensitif. Tak peduli. Dia minggat rumahku. Ia harus tinggal sini hari ini. Dia pergi, ku cerai. Mereka saling suka. Kamu ngapain ketawa? Bangga ya? Tuan tua ini adalah anakku dan juga suamiku. Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kalau begitu, coba pikirkan, siapa yang sudah kamu sakiti? Aku sudah menyinggung banyak orang. Kamu ini siapa? Aku beritahu kamu, jangan berpikir dengan tinggal di rumah ini kamu bisa menggantikan posisiku. Hati-hati, dia tidak selalu bisa melindungimu. Lin Yuking bersikap seolah-olah tidak terjadi apa. Suaranya bergetar. Sayang, kurasa-rasa ikan ini ada yang salah. Apalagi soal kalung itu. Aku tak punya kalung itu, kecuali ada yang sengaja. Dia juga sama kan. Dulu tidak begini. Jadi kok kebetulan. Tapi kurasa dia terkait kematian Xia Xiwan, suamiku. Jangan curiga. Seharian curiga, menyebalkan banget. Aku paranoid. Jadi siapa yang sebenarnya paranoid? Lin Yuking, kamu akan segera tahu rumah ini sebenarnya milikmu Atau milikku? Apa yang sedang kamu cari? Rasa ikan. Kau sembunyikan di mana? Bukankah kamu sangat menyukai bunga yang dia tanam? Menaburkan bunga liar di pinggir jalannya?
Bukankah itu pas? Jangan pergi. Mau apa? Katanya kau suka berinteraksi dengan kita. Aku beritahu. Ingat kau, kalau begini ayahku menghajarmu nanti. Jangan pergi. Aku tidak apa. Aku tahu kau akan datang. Jangan takut. Antar pulang. Lucy Shen, pernah terpikir hari nanti kau hidup hina dari mati? Seperti babi anjing? Hanya karena kau tidak terbiasa? Hai, aku Lucy Shen. Jangan bergerak. Aku tahu jalannya. Jangan bergerak. Kalung ini tampaknya beda dari yang ia pakai sebelumnya. Tuan sudah kembali? Tidak. Hampir lewat jam 12. Tidak. Tenang. Tiap ulang tahun Tuan pasti pulang merayakan bersama Anda. Waktu Beijing, tepat jam 12. Lin Yuqing, di hari terpentingmu, ditinggalkan oleh orang yang kau cintai, pasti tidak enak kan? Kau gila. Dia mungkin tak suka aku pulang. Pergi saja. Jangan bicara ngawur. Sudah puas bikin ribut ya. Siapa yang membuat keributan? Itu hanya harga dirimu. Kau, anak liar yang dibawa pulang ayah. Siapa yang membuat keributan? Kok, dengar penjelasanku. Ia sekarang kembali sebagai asisten pribadi, bukan pengasuh. Segera siapkan kamar asisten pribadinya. Kamar asisten. Aku menyuruhnya ke kamarmu itu. Sebaiknya ikuti kataku, atau aku bunuh kau sekarang juga. Bukan kau. Kau masih mau menceraikanku? Hadiahku untukmu. Kau suruh dia beri itu padaku. Juga berikan padaku. Aku akan memakaikannya untukmu. Ya, Bang. Kakak berikan kalung ini untukmu ya. Hai, Mei.
Barang kotor apa yang pantas dipakai oleh anakku? Ya, Bob. Kau main di luar dulu. Kau tidak mengenalnya? Klik kiri bawah, tonton Vet. Kalung ini, sebenarnya siapa yang memberikannya pada kita berdua? Membuatmu dan Tuan begitu tertarik padanya. Dari mana kalung ini berasal? Sebenarnya kamu siapa? Siapa aku? Menurutmu? Sepertinya Nyonya benar-benar pelupa. Dia hanya menyuruhku untuk mengingatkanmu. Bangku. Cepat serahkan obat itu. Jika tidak lengkap, apapun yang kamu lakukan pada hari ini, semuanya harus mati. Saudara perempuan yang membunuh ayahku. Jangan mati. Tidak ada cara. Bagaimana Xia dan anaknya tewas? Seseorang tahu jelas. Kamulah yang menyulut api besar itu dengan tanganmu sendiri. Saat kamu bermimpi di tengah malam, apakah kamu mendengar suaranya yang meminta tolong? Kamu takut. Mulai sekarang, semua yang pernah kamu lakukan pada Xia Akan dikembalikan kepadamu satu persatu. Akan kubilang pada Tuan, dia takkan menang. Kamu pun begitu. Baiklah, kalau begitu menurutku, lebih baik percaya. Tetap saja percaya. Tetap saja percaya. Pertunjukan yang bagus baru saja akan dimulai. Dasar wanita jalan. Bukankah sudah tadi kubilang pada gadis kecil itu? Jangan masuk ruang kerjaku lagi ya. Suamiku, akulah dia. Dia datang balas dendam padaku. Mau balas dendam padaku? Jika kutemukan petunjuk 72, siapapun dia, apapun niatnya, kubunuh seketika. Hanya karena dia sebenarnya. Kamu dengarkan aku baik-baik. Selama aku mendapatkan 72 itu, soal kematianku, kamu yang putuskan. Tapi jika selama ini kamu berani merusak rencanaku, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa. Suaranya bergetar. Daftar langganan. Masih bisa beristirahat. Tetapi anakku, kenapa anak-anakmu sehat walafiat? Sementara anakku bahkan belum lahir dan sudah selamanya terbaring di peti mati yang dingin. Bukankah kau bilang aku galak? Apa yang kamu takutkan? Bangun. Benar, kan? Siapa yang bisa mengatakannya? Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Nyonya. Saya hanya ingin membantu Tuan Muda menyiapkan baskom kakinya saja. Nyonya, apa yang begitu Anda takuti? Anda takut kehilangan semua yang Anda miliki sekarang? Atau takut kehilangan cinta Lu Shishen? Tenang saja,
Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan semua ini dengan begitu mudah. Aku akan membuatmu duduk di atas panggung yang tinggi, lalu secara pribadi menarikmu ke neraka. Dengan begini akan lebih sakit. Dengan begini akan lebih sakit. Sebenarnya kamu siapa? Nyonya, emosi Anda akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Saya akan membuatkan sup penenang untuk Anda. Hai. Pasti ada sesuatu di dalam arah hari itu. Kucurigai dia Sia-Si. Bukan dia. Sia-Si masih hidup. Pasti mencari nyawaku. Apakah wanita jalan ini? Jika dia adalah Sia-Si, aku yang bisa membunuhnya saat itu, juga bisa membunuh Sia-Si. Aku peringatkan kamu di depan anak-anak. Singkirkan tanganmu. Awas saja kalau sampai aku melihatmu lagi lain kali. Kamu harus memasukkan jus wortel ke dalam mulutmu dan meminumnya. Ini adalah hukuman. Apa maksudmu? Aku harus mengungkap wajah aslimu. Masakan siap? Lambat. Tuan sudah pulang. Menu terakhir siap. Supnya. Tuan mau minum. Hai Kevin. Kamu juga capek. Duduklah. Ikut makan bareng kami. Terima kasih. Kenapa? Tidak sesuai selera? Bukan. Aku hanya terlalu terharu. Jika aku bertemu Nyonya dan Tuan lebih awal, bagaimana mungkin aku menderita begitu banyak sebelumnya? Semuanya sudah berlalu. Cepat minum, minumlah. Bolehkah aku minum semangkuk lagi? Kenapa kamu tidak alergi? Kenapa? Siapa sebenarnya kamu? Nyonya, apakah Anda ingin saya alergi? Sudah. Ayo makan. Aku. Apakah kamu baru saja minum obat alergi? Kamu adalah Sia-Si. Kamu adalah Sia-Si. Iya, ada tanda lahir itu di belakang lehermu. Ku ingat jelas sekali. Ikat rambutmu sekarang juga. Cepat. Suamiku membawaku ke RS hapus tanda lahir. Aku bukan dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pasti melakukan sesuatu. Ini untukmu. Obat mujarab hilangkan tanda lahir. Benarkah bisa? Tentu saja. Tanda lahir di tubuhku dihilangkan dengan ini. Tidak kusangka Anda tanpa sengaja membantuku lagi. Jangan pingsan. Cepat bangun. Nyonya, aku tidak tahu kenapa Anda begitu mengincarku, tapi aku benar-benar kamu. Meskipun kamu sudah mencoba melihatnya. Dia itu penipu. Tenang saja. Utang lama. Utang baru. Tuhan, aku baik-baik saja. Link kiri bawah. Tonton versi lengkap. Aku mengerti.
Alergi bisa diobati dengan obat alergi. Tanda lahirmu bisa dihilangkan dengan operasi. Tapi Diana pasti tidak akan salah. Cepat bantu aku. Tuan, Nyonya tadi terus gemetar dan kejang. Kita ketemu. Mungkin kamu benar-benar alergi pada sesuatu ya? Bawa dia tes DNA agar urusan ini jelas tuntas sekarang benar. Biar rumah kita juga jadi tenang. Sao, panggil dokter Dan. Siap. Kalau begitu, mulailah. Hasil DNA sudah keluar. Aku. Tak usah cemas soal ini. Dalam sekejap, aku harus tahu hasilnya. Baik. Karena kali ini kulihat kamu masih bisa berdalih bagaimana. Tuan, hasil DNA sudah keluar. Bagaimana ini mungkin? Kau bukan Xias. Ini tidak mungkin. Tak mungkin. Geraknya mirip Xiazi. Masa bukan? Cukup. Tak mau lihat. Tuan, kalau tak ada, pulang. Semua gejala alergi Xiazi. Zhu Mingyuan pergi. Saya hanya seorang pengasuh. Ingin mencari pekerjaan yang stabil. Tapi Anda terus-menerus mengincar dan menindas saya. Kau selalu curiga aku menggoda Tuan. Tapi kau sendiri bersih. Di luar juga. Omonganmu agak keterlaluan. Tuan, lihat hasil tes DNA ini. Tuan muda sebenarnya. Bukan anak Anda. Ngomong apa? Dasar jalan kau. Sayang, kau tak percaya ucapanku ini. Bagaimana mungkin Xiaobao bukan anakmu? Tuan, Sayang, bagaimana mungkin Xiaobao bukan anakmu? Itu pasti ulah pria itu. Xiaobao kan kamu lihat tumbuh sejak kecil, sayang. Sudah. Pergi, jangan kembali. Jangan sentuh aku. Jujur padaku atau kau menderita selamanya. Tuan, sentuh saya lagi. Ini tak cuma tes DNA. Kau pasti menyesal nanti. Kau kira satu laporan tes bisa merusak nikahku dengannya? Kubilang, aku dan Lucy takkan bercerai. Dan kau takkan pernah jadi nyonya selamanya. Tetapi sekali benih keraguan ditanam, itu tidak akan hilang. Aksi seru mulai. Kubilang, jangan ikuti aku. Tuan, minum susu. Bantu tidur.
Belakangan ini capek. Apa yang Anda katakan? Merawat Anda adalah kewajiban saya. Jadi suamimu pasti bahagia. Pokoknya, dalam hidup ini aku tidak bisa melakukannya lagi. Tuan, apakah Anda ingin mengenalkan seseorang padaku? Oke. Kamu suka yang mana? Tentu saja aku suka yang seperti Tuan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. Sebenarnya Anda juga tahu, tuan muda kecil itu bukan anak Anda. Kenapa Anda masih bersama Nyonya? Aku bilang ada jalan buatmu. Di sini aku punya sedikit uang haram. Keluarganya juga menolongku. Jadi sekarang belum saatnya putus hubungan dengan mereka. Ternyata Tuan takut pada Nyonya. Apa bedanya ini dengan 3 tahun yang lalu? Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Aku tahu kau, bocah. Hei, kalian ngapain? Dasar jalan kau ini sih. Kubiarkan kau kuasai suami dan anakku. Kalau aku menang, aku akan lompat dari gedung ini. Bukan bercanda. Dan juga soal kejadian itu. Apa memelitas bisa lebih menarik daripada berselingkuh? Langsung kamu. Penyakitku kambuh. Buka mata lebar. Dia jelas pengasuh kecil kesayanganmu sedang apa. Lihat baik-baik. Demi dia kau melawanku. Juga wanita luar. Wah, kamu. Makan enak. Saya cantik juga. Tuan, Nyonya, kenapa kalian kembali? Tuan, Nyonya. Kenapa kembali? Mau mati? Masih pura-pura? Tadi ngapain? Saya tidak melakukan apa. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Tuan muda bilang mainannya hilang. Saya bantu dia mencarinya. Saya pergi dulu.